Jawa Broadcast. Shalom, berjumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini saya sementara berada di distrik Maudus. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 18 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita meminta hikmat daripada Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ketika kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami menyadari kehidupan kami sebagai manusia biasa. Kami tidak dapat menelaah akan kebenaran firman Tuhan ketika kami menggunakan seluruh kekuatan kami sebagai manusia. Maka untuk itu kami datang kepada Tuhan yang sebagai firman yang hidup. Kiranya Tuhan mengutus Roh-Mu yang kudus agar dapat memberikan suatu pengertian kepada kami tentang apa maksud Tuhan lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama. Untuk itu Tuhan Yesus tolong kami, tuntun, pimpin dan sertai kami dalam setiap pembacaan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus yang sebagai firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal 18 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Saya membacakan bagi kita sekalian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Matius pasal 18 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14, dibawa satu tema dengan tema yang berbunyi, kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup manusia. Tema kita di saat ini berbunyi, kasih Allah tak berkesudahan dalam hidup manusia. Nah sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat Injil di hari ini, kita mendengar bahwa Yesus menceritakan seorang gembala yang berusaha mencari seekor domba yang hilang. Dia meninggalkan 99 domba yang lain dan pergi mencari domba yang tersesat. Dia tidak lagi berpikir tentang kenyamanan domba-domba yang berkumpul bersama dalam satu tempat itu, tetapi bagaimana konsentrasinya dan pusat perhatiannya hanya berfokus pada satu ekor domba yang hilang. Nah yang sangat menarik sahabat Klavos yang diberkati Tuhan, bahwa jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak tersesat itu. Lalu kata Yesus, demikian Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita renungkan apa yang dikatakan Yesus ini, bahwa perkataannya sungguh benar dan dirinya sudah menjadi suatu perwujudan cinta Tuhan terhadap manusia. Kita manusia adalah domba yang tersesat itu. Kita tersesat bukan karena kesalahan siapa-siapa, tetapi karena kita salah memanfaatkan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.
Kalau kita berpikir tentang domba yang tersesat itu, dia tersesat karena dia tidak mengikuti kawanan domba yang lain dan tidak mengikuti tuntunan dari sang gembalanya. Dia mungkin melihat rumput yang hijau di salah satu tempat dan lari ke sana, sementara yang lain masih mengikuti tuntunan gembalanya. Karena keasikan menikmati enaknya rumput yang hijau dan segar, dia tidak peduli lagi dengan perintah daripada tuannya ini. Nah, sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengingat sejarah tentang kejatuhan manusia ke dalam tangan setan, akar kesalahannya adalah mengikuti kehendak sendiri dan mau menyamakan diri dengan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan manusia. Ia tetap mencintai manusia. Karena cintanya itu, Ia mengutus putranya ke dalam dunia mencari manusia yang tersesat itu. Ia bekerja keras, yakin manusia akan kembali kepada Bapaknya. Nah, puncak daripada kasih dan cintanya kepada manusia adalah mati di atas kayu salib. Tuhan sungguh mengasihi manusia. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi sahabat Klafos dan saya, apa tanggapan kita akan kasih Tuhan itu? Apa yang menjadi respon kita tentang cinta dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia di saat ini? Sahabat Klafos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita di awal tahun 2021 ini dengan baik. Kalau Tuhan boleh menuntun dan menghentar kita sampai di tahun 2021 ini, maka janganlah kita mengeraskan hatimu untuk memilih jalanmu sendiri. Tetapi bagaimana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seperti gembala dan domba tadi. Sehingga kita selalu mengalami kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Kalau Ia boleh menuntun sahabat Klafos dan saya melewati setiap hari dengan penyertaan tangan Tuhan yang besar, maka percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, segala persoalan dalam hidup dan kehidupan kita, selalu kita menemukan jalan keluar di dalamnya. Langkah awal menentukan setiap perjalanan kita di sepanjang perjalanan kehidupan di tahun 2021 ini. Bukankah hidup itu adalah kesempatan? Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Kami bersuka cita ketika Tuhan terus menuntun kami pada tahun yang baru, di tahun 2021 di awal bulan, pada anak tangga yang ke-12 ini. Kami percaya tuntunan dan penyertaan tangan Tuhan yang besar senantiasa terus menyertai langkah hidup dan juang kami. Karena kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap hidup dan kehidupan kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah hari-hari hidup kami di sepanjang hari yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hidup dan kehidupan kami di tahun 2021 ini. Berkati Klafos Sukacita ini Tuhan, agar lewat channel Klafos Sukacita banyak jiwa yang diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, demi Kristus yang sebagai sumber keselamatan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.